Salam. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah raya GBT Pracimantoro. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan buka hati kita untuk menyembah Allah yang hidup. Allah yang begitu baik. Allah yang begitu mengasihi kita. Oleh karena pengorbanannya yang begitu luar biasa di atas kayu salib bagi setiap kita. Kita yang begitu berdosa sudah diampuninya. Bahkan setiap celah hidup kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun masa lalu kita, dan bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus, sebab Engkau sungguh baik. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Syukur
pagi ini bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. 1 minggu ini sudah Tuhan jagai kehidupan kami, Tuhan sudah tuntun langkah kami, sehingga segala sesuatu yang boleh kami kerjakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami percaya bahwa ibadah kami bukannya sebuah rutinitas biasa, tapi kami mau Tuhan bahwa Engkau Bapa yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan ada di atas pujian kami. Setiap pujian yang boleh kami naikkan, biarlah itu semuanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya dari awal, pertengahan kepada akhirnya nanti, Roh Tuhan yang bertata atas setiap kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap memuji, bersukacita, karena Allah kami yang luar biasa. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan, amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Mari kita sambut Raja segala Raja, haleluya.
Saya mau untuk Ibu Pardi pimpin kita dalam doa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Hidup kami tanpa Engkau ya
Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk perkumpulan yang ibadah yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, naik di dalam hadirat-Mu dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan siapkan hati kami Tuhan. Bahkanlah hati kami seperti tanah-tanah yang subur Tuhan, untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Taruh firman-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran juga lidah
hamba-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu boleh dibentangkan, boleh diberitakan, dan itu boleh menjadi berkat untuk kami semua yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak membiarkan Tuhan setiap firman-Mu dicuri Tuhan oleh kuasa-kuasa kegelapan pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tutup bungkus kami semuanya Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan karena firman-Mu boleh diberitakan, boleh dibentangkan Tuhan, dan kami terima dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan boleh kami lakukan pula Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi ya, kita sudah menaikkan pujian syukur kita. Kita sudah mempermuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian. Tiba saat kita siapkan hati untuk kita menerima benih firman Tuhan. Ya. Saya percaya biar benih firman ini boleh kita terima. Kita siapkan hati menjadi tanah yang subur supaya firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau melanjutkan. Ya, jadi karena memang khotbah ini seri, ya, jadi memang terus berkelanjutan, jangan bosan-bosan. Ya. Untuk mengawali, ini ada satu cuplikan video. Ya, ini bukan berita ya, tapi cuplikan video rumah roboh diterjang banjir. Ya. Ini dari Tribun kayaknya ya. Saya ambil dari Tribun. Ya, ada gedung 2 lantai ya. Gedung 2 lantai, nah itu hancur, ambruk ya. Nah, hancur. Rupanya ada banjir. Ya, kenapa tadi roboh? Karena memang itu ada banjir begitu ya. Ada hujan dan banjir. Tadi ada orang bawa payung begitu ya. Satu lagi saya mau menunjukkan Bapak Ibu, ada pernah ini kejadian ini 4 bulan yang lalu. Di mana ini ya? Di Sumatera atau di mana ya? Ya. Nah, ini rumah konon katanya dibangun 3 miliar. Ya. Tanpa disentuh, tanpa pun hancur, roboh dengan sendirinya gitu ya. Jadi ini sekedar pembukaan saja supaya membuka wawasan kita ya, karena memang sesuatu yang nampaknya megah, yang nampaknya itu kokoh, ternyata bisa hancur, bisa roboh. Ya, maka judul perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah rumah yang roboh. Ya, konotasinya negatif, tetapi biar ini nanti bisa menjadi berkat buat kita semua, menjadi satu perenungan ya buat kita, ya, bagaimana hidup kita, bagaimana kehidupan kita. Ya, kalau rumah jasmani saja bisa roboh, yang nampaknya tadi kuat, yang nampaknya tadi megah luar biasa, ya. Bahkan dibangun dengan luar biasa ya, 3 miliar dibangun dengan megah segitu, tetapi roboh ya. Itu ada videonya ya, rumah ini ada, Bapak Ibu bisa search di Google ya, ada videonya detik-detik rumah 3M roboh ya, tanpa disentuh, jadi itu roboh dengan sendirinya ya. Nah, maka kita harus jadi orang yang bijaksana, orang yang bijaksana ya. Kalau bangunan jasmani bisa roboh, maka ya, bangunan rohani pun bisa roboh. Mungkin kita sepertinya kuat, sepertinya enggak apa-apa gitu ya. Tetapi hati-hati ya, kalau ya kita tidak bijaksana bisa roboh. Rumah tangga kalau kita enggak bijaksana bisa roboh. Ekonomi, keuangan kalau kita tidak bijaksana mengatur bisa roboh. Kesehatan bisa juga kalau kita makan sembarangan tanpa mengatur ya asupan gizinya, kita ya cuma sembarangan aja makan, bisa roboh kesehatan kita.
iman kita bisa roboh, ya, kekuatan iman kita. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya nanti kita akan dihadapkan pada satu ujian. Kekuatan kita, kekuatan iman kita, ya, kekuatan pondasi rumah tangga kita, kekuatan ekonomi kita nanti akan dihadapkan pada satu ujian. Kalau kita tidak bijaksana, pasti roboh. Maka tujuan khotbah pagi hari ini adalah menjadi bijaksana supaya bangunan rohani kita tidak roboh. Katakan amin. Bijaksana, ya. Jadilah bijaksana supaya bangunan roh kita, bangunan rohani kita tidak roboh. Nah, kalau kita melihat background tadi, ya, yang awal tadi, bangunan jasmani tadi, ya, bangunan fisik maksudnya, gedung 2 lantai, ya, bangunan rumah 2 lantai yang megah itu bisa roboh. Kenapa bisa roboh? Coba kita baca dulu di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang bagian bacakan tolong dibacakan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius pasal 7 ayat 24 mulai. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Amin. Jadi kenapa bisa roboh? Kalau kita mengacu pada yang kita baca tadi, ya, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, kenapa bisa roboh? Karena tadi disebutkan ada hujan, ada banjir, ada angin. Ya, ada hujan, ada banjir, ada angin. Ya, yang perikop yang kita baca itu kan 2 bangunan dengan dasar yang berbeda, gitu ya. Sebenarnya bangunan yang dibangun di atas pasir ini, ya, mungkin nampak megah begitu, ya. Seandainya saja tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin, juga tidak akan roboh. Betul, ya? Jadi bangunan yang di atas pasir kalau tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin, ya tidak akan roboh. Ya sama, maka bangunan rohani kita itu dihadapkan pada ini, hujan, banjir, angin. Itu pasti. Hidup kita itu tidak selalu baik-baik saja. Kenyataannya begitu, tidak mulus-mulus saja. Ya. Pasti ada rintangan, pasti ada tantangan. Hujan, banjir, dan angin ini adalah semacam tantangan, semacam rintangan, semacam ujian buat bangunan rohani kita. Masalah pasti datang. Kita tidak usah kita cari-cari masalah, datang dengan sendiri. Apalagi kalau cari masalah, waduh, tambah datang, ya. Tidak usah cari aja, pasti datang. Ada hujan itu kan dari atas, ya. Bisa masalah dengan suami, dengan istrinya. Suami istri bisa ada masalah. Kalau pekerja, orang bekerja, karyawan mungkin masalah bos dengan karyawannya. Apalagi orang tua bisa bermasalah dengan anaknya. Itu realita. Kita bisa menemukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mau sebaik apapun itu tetap ada.
pasti ada. Ada hujan, ada banjir. Ya. Nah kalau itu terus kita tidak bijaksana menyikapinya, ya, akhirnya yang timbul apa? Sakit hati, kemarahan, kan begitu ya, dendam. Itu juga masalah yang harus kita selesaikan. Itu tidak bisa dibiarkan Bapak Ibu. Kemarahan, dendam, kecewa, sakit hati, ya iri hati, itu masalah rohani. Nah kita tidak bisa diamkan itu harus diselesaikan. Ada angin itu kan dari kanan kiri gitu ya. Ya kita mungkin dengan tetangga bisa bermasalah. Mungkin kita dengan rekan kerja bisa bermasalah. Sesama pekerja ya, sama-sama cari nafkah bisa bermasalah. Ya dari kiri kanan ada. Dengan sesama, dengan teman. Itu yang kita hadapi, realita yang kita hadapi. Hujan, banjir, angin ini pasti ada. Dan itu bisa melanda rumah rohani kita, bangunan rohani kita. Ya. Kalau kita tidak bijaksana, itu bisa merobohkan. Amin. Bisa merobohkan kalau kita tidak bijaksana. Coba dibaca di dalam Matius 13 ayat 1. Oh enggak usah dibaca Bapak, ini terlalu panjang. Saya ceritakan aja ya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23 ini adalah perumpamaan tentang seorang yang menabur. Ya. Nah dari sini kita akan nanti melihat ternyata kehidupan orang percaya itu akan dihadapkan pada masalah. Dihadapkan pada hal-hal yang itu bisa memicu masalah dalam hidup kita. Ada 3, ada 4 ya. Jadi perumpamaan orang penabur itu ditabur di pinggir jalan. Yang pertama, kita ingat lagi ya. Tidak usah dibaca, nanti dibaca sendiri di rumah, dicatat aja ayatnya Matius 13 ayat 1 sampai 23. Ya, yang pertama ada orang yang menabur di pinggir jalan. Kemudian ada orang menabur di tanah berbatu. Ya, yang ketiga menabur di semak duri. Nah, yang keempat maunya Tuhan ditabur di tanah yang baik, yang subur gitu ya. Yang keempat bukan jadi persoalan, tidak jadi masalah kalau yang keempat. Tetapi yang 3 ini yang harus dihadapi kita. Ini sumber masalah. Harus kita hadapi yang 3, yang ditabur di pinggir jalan. Hal-hal yang akan dihadapi oleh orang percaya. Yang pertama, orang yang tidak menerima firman. Jadi kalau perumpamaan yang pertama yang ditabur di pinggir jalan itu adalah orang yang dia terima firman ya, tetapi tidak mengerti kan begitu ya. Akhirnya iblis mencuri kan gitu. Jadi maksud tidak mengerti itu adalah tidak menerima, keras hatinya. Nah, kalau kita kata mengerti di sini adalah tidak menerima. Jadi ketika disampaikan firman itu firman langsung ditolak, maka dicuri kembali. Tidak diterima. Karena tidak diterima maka tidak mengerti. Tidak paham. Di dalam Matius pasal ini aja dibacakan. Matius pasal 12 ayat yang ke-19. Matius pasal 13 maksudnya. Ayat yang ke-19. Matius 13 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Terima firman tapi tidak ngerti. Artinya dia tidak menerima, ditolak itu firman. Tidak, maka saya tulis tidak menerima firman. Kalau tidak mengerti rasanya ya kita baca pun kadang-kadang tidak ngerti.
Ya, saya jujur ketika saya baca firman kadang-kadang tidak mengerti maksudnya, ini maksudnya apa gitu ya. Belum paham gitu ya. Ya, tetapi kata mengerti yang ditulis di sini adalah maksudnya tidak diterima. Firman itu tidak diterima, ditolak begitu. Jadi firman itu harus kita terima. Ya, kalau kita tidak terima firman, kita tidak punya acuan. Setiap ada angin, ada hujan, ada banjir tadi, ya, kita tidak punya acuan untuk menyelesaikan. Mau diselesaikan bagaimana? Akhirnya pakai hikmatnya manusia. Tidak malah baik masalahnya, justru kadang-kadang malah semakin buruk kan begitu. Kita harus terima firman. Kalau kita tidak terima firman, ya kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau ada angin, ada banjir, ada hujan datang, wah kita kacau pikiran kita. Tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini. Akhirnya ya sudah, bisa roboh bangunan rohani kita. Nah, banyak orang tidak menerima firman. Karena apa? Karena keras hatinya. Ya, hatinya keras. Di Alkitab ada contoh orang yang keras hati. Siapa? Firaun. Wah, itu keras hati, keras sekali hebat hatinya ya. Sudah terima begini teguran begitu, tapi tetap keras, tidak mau bertobat. Bangsa Israel pun juga disebut Tuhan bangsa yang tegar tengkuk, keras hatinya. Ya, itu penyebab kita tidak terima firman. Penyebab kita tolak firman itu karena hati kita keras, maka minta supaya Tuhan itu melembutkan hati kita. Ya, ketika ditaburi benih firman, ya hati kita itu jadi tanah yang subur seperti maunya Tuhan. Amin. Tidak ditolak. Ada orang yang merasa sudah tahu firman. Wah, sudah tahu firman itu. Sudah hafal firman itu, mungkin begitu ya. Sudah ngerti saya firman, sudah tahulah ya. Tetapi hidupnya tetap fasik. Fasik itu apa? Tahu yang benar tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Tahu sih gitu ya, cuma hidupnya itu tidak dalam kebenaran. Itu orang fasik. Sekedar tahu. Maka kisah-kisah di Alkitab Tuhan Yesus banyak sekali mengkritik ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus paling tidak senang sama orang Farisi ini ya. Dia merasa tahu firman, tidak butuh gitu ya firman. Sudah paham mungkin gitu ya, sudah ngerti saya. Tetapi hidupnya itu tidak dituntun oleh kebenaran. Maka orang-orang seperti ini akan jadi akan menghakimi biasanya. Ya. Orang yang cuma sekedar tahu itu biasanya dia akan menghakimi. Menghakimi dengan firman. Kalau misalnya suami istri terjadi perselisihan gitu ya, suaminya langsung bentak-bentak. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Nah, gitu. Benar ya? Benar. Tahu firman. Tetapi kemudian istri menjawab gini, firman Tuhan juga berkata, kasihilah istrimu gitu ya. Jadi perang ayat. Semua tahu firman. Suaminya tahu firman, istrinya tahu firman, tetapi tidak hidup di dalam firman. Ya, maka terjadi perselisihan. Ya, kalau dia hidupnya dalam perselisihan, pasti diselesaikan dengan baik, ya. Tidak perlu akhirnya mesti marah-marah, tidak perlu mesti akhirnya terjadi cekcok, ujung-ujungnya akhirnya perceraian kan begitu. Merasa dirinya benar, nah itu ahli Taurat. Ya. Merasa dirinya paling benar. Satu saat kan ada dua orang berdoa. Yang satu ini ahli Taurat, ya, orang Farisi. Yang satunya pemungut cukai. Di Alkitab ada kisahnya itu ya. Ingat Bapak Ibu? Pernah baca ya? Yang pernah baca kisah ini angkat tangan. Jangan-jangan tidak pernah baca Pak. Ya. Jadi ada dua orang berdoa.
Ya, yang satu itu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Yang orang Farisi ini berkata begini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi, ya. Karena aku hidup tidak seperti perampok. Aku hidup bukan perampok, bukan pezina, bukan yang jelek-jelek itu sebenarnya. Jadi begitu, merasa dirinya benar, ya. Aku tidak sama seperti semua orang, ya, bukan perampok, bukan orang lalem, bukan pezina, ya, bukan juga seperti ini loh pemungut cukai ini, gitu loh, ya. Kan gitu ya, doanya gitu. Dia menghakimi dan merasa dirinya benar. Tetapi yang pemungut cukai, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini. Nah, yang mau kita garis bawah adalah kalau kita menjadi orang yang merasa tahu firman, merasa dirinya benar, ya akhirnya akan menghakimi orang lain. Itu loh yang enggak seperti orang itu, gitu ya. Akhirnya kalau itu dibiarkan kita tidak bertobat, akan jadi orang yang munafik. Orang yang munafik itu cuma mementingkan yang di luar. Bajunya putih. Yang pakai baju putih Pak Agus. Jadi ini bukan Pak Agus, ya. Karena biasanya orang kan gitu. Jadi orang yang dia tidak mau bertobat, ya merasa sudah tahu, kan yang dipentingkan kan yang di luar akhirnya, supaya orang bisa melihat aku ini baik loh, gitu loh, ya. Yang dilihat orang yang ditampilkan tanpa melihat dalamnya. Bajunya putih, celananya putih, sepatunya putih, rambutnya putih. Semua putih, ya. Artinya supaya orang melihat, wah ini orang suci, ini orang kudus ini, kan, ya. Mungkin begitu, ya. Jadi, tapi saya tidak bermaksud bahwa yang pakai baju putih ini begitu, enggak, ya. Kebetulan aja saya pasti. Ya. Jadi biasanya kan begitu. Jadi orang-orang yang supaya tampilan luarnya itu baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak semua orang yang duduk di gereja itu adalah orang-orang yang mencari firman. Ini mungkin agak menyinggung. Suatu saat ketika Tuhan Yesus selesai melaksanakan mujizat 5 roti 2 ikan, kemudian Tuhan Yesus kan kemana-mana diikuti nih, kemana-mana diikuti orang. Ya, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku hanya karena perkara kamu kenyang. Yang dicari apa? Karena kenyang. Jadi bukan mencari Tuhannya, karena cari apa? Biasanya ini cuma ikut-ikutan kok. Wah, ke sana cari Yesus kena, ikut aja. Berarti tidak boleh, Pak, kalau ikut-ikutan. Ya boleh. Ya mungkin awalnya ikut-ikutan, ya. Siapa tahu dengan ikut-ikutan akhirnya dibentuk jadi orang yang serius di dalam Tuhan. Mungkin datang cuma cari untung. Saya itu pernah ditawari satu rekan hamba Tuhan dari sinode yang berbeda. Sinodenya berbeda. Bud, kamu tak sekolah ke, nanti setiap bulan dibayar 4 juta, ya. Disekolahkan sama sinodenya dia. Kemudian setiap bulan itu dibayar 4 juta. Enak, ya. Wis di sekolah itu dibayar. Terus saya bilang begini, lah terus gimana Om syaratnya? Kamu harus ikut sinodeku. Gitu, ya. Nek iso sak jemaate, gitu loh. Bawa ke sinodeku, gitu, ya. Sorry ya Om, gitu aja. Bapak Ibu kalau saya sebut nama tahu orangnya. Ada orang yang disuruh ke gereja, kowe ayo nang gereja, tak kei dhuwit 50.000. Enek? Ada. Maka hidup kita jangan begitu, ya.
Maka saya berkata tadi, tidak semua orang yang ke gereja itu cari Tuhan. Karena uang 50.000 bisa ke gereja. Ya, karena dibayar setiap bulan bisa ke gereja. Tapi itu bukan pondasi yang baik untuk kita cari Tuhan. Setuju, katakan amin. Ada yang cuma cari mujizatnya, ya sama seperti orang yang ikuti Tuhan akhirnya ada mujizat 5 roti 2 ikan ini tadi ya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dia menolak firman, dia nggak terima firman itu, yang dicari cuma keuntungan, bukan firmannya, bukan Yesusnya. Ini masalah yang membuat kita akhirnya pondasinya tidak kuat, bisa roboh. Masalah selanjutnya apa? Ada penindasan, ada penganiayaan. Coba Matius pasal 13 ayat 19, 13 ayat 20 sampai 21. Matius 13 ayat 21 sampai 23. 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, ada penindasan, ada penganiayaan. Akhirnya murtad kan begitu ya. Itu orang yang ditabur di di tanah berbatu. Maka tidak heran kalau kita mendapati ada pembunuhan ya di Sulawesi ya, ada pembunuhan orang percaya, ya, ada bom bunuh diri, ya, nggak heran. Ya memang kita dihadapkan dengan begini. Ya bersyukur kalau di tempat kita, ya di Wonogiri lah ya, di gereja kita tidak ngalami yang seperti itu. Ya, saya dikirimi video teman saya sekarang di Israel. Ada satu semacam gedung gitu ya, ada arena ya, arena tempat untuk menonton kayak stadion gitu. Itu kapasitasnya 24.000. Ini di kota Efesus. Ya di kota Efesus ada semacam itu. Nah di situ adalah semacam untuk ditontonkan. Jadi ada orang yang percaya, yang dia mempertahankan imannya di dalam Yesus itu akan dipertontonkan di muka umum, diadu dengan singa. Zaman dulu di kota Efesus ya. Sampai sekarang gedungnya ada saksinya begitu ya, ada saksi gedungnya. Ya, saya diperlihatkan videonya begitu ya. Jadi orang-orang yang mempertahankan iman diadu dengan singa. Ya coba bayangkan kita ya satu orang dihadapkan dengan singa-singa yang lapar sama seperti Daniel itu ya. Itu kenyataan dan harus dihadapi. Ada orang-orang yang martir begitu. Nah kita harus bersyukur di tempat ini kita tidak sampai berdarah-darah. Amin. Kita tidak usah untuk ibadah untuk apa itu tidak usah bersusah payah, maka gunakan kesempatan yang baik. Ketika dikasih kesempatan kita beribadah, gunakan dengan baik. Ya mungkin kita tidak mengalami penderitaan secara fisik gitu ya, tetapi secara psikologi ya, kadang-kadang kita dihadapkan dengan penderitaan, dikucilkan ya, mungkin dengan tetangga dikucilkan, dibedakan begitu ya. Mungkin di dalam pergaulan juga sering diolok. Ya, waktu saya masih kecil sekolah itu kan sering diolok-olok ya. Waktu saya sekolah itu mesti sering diolok-olok gitu ya. Ngomong haleluya gue nek mati dipenteng. Orang haleluya itu kalau meninggal dipenteng disalib gitu ya. Kan gitu. Sering diolok-olok begitu. Waktu saya kecil ya. Puji Tuhan kalau semua di sini Bapak Ibu tidak mengalami yang demikian. Mungkin gaya hidup kita pun juga dalam tekanan. Lingkungannya mungkin tidak baik. Nah kita berada di situ. Akhirnya kita mau jujur juga nanti dihakimi.
Wong kok jujur-jujur men. Waktu saya bekerja di perusahaan, ya, di perusahaan yang di agen pakan gitu ya. Nah, kita kan dipercaya untuk penyalur ke petani tambak gitu ya. Nah, itu kan ada diskon dari perusahaan. Ya, dari perusahaan sudah menetapkan diskon sekian, misalnya aja dianggap diskonnya 10% itu ke petani. Nah, ada salah satu marketing yang dia memainkan itu. Dia memainkan diskonnya diubah, tak gaya 5%, yang 5% tak pek gitu ya. Jadi tetap ke dia tuh 5%, tetapi ke perusahaan didiskon 10% gitu ya. Jadi yang 5% masuk kantong pribadi. Nah, ketika saya datang ke situ, saya telusuri itu ternyata kedapatan orangnya memang nggak baik, nggak jujur. Wah, saya dihakimi. Kamu jangan merusak sistem. Orang baru merusak sistem. Ini sudah sistem dari dulu, gitu ya. Jangan jujur-jujur amat, gitu ya. Amat aja enggak jujur. Wah, ini kadang ini kan apa? Gaya hidup kita sepertinya dihakimi. Kita mau jujur tapi susah mau jujur, gitu loh. Tetapi kalau kita memegang prinsip firman ya kita pasti kuat. Ya, akhirnya kan dia juga keluar, gitu ya. Siapa yang kuat gitu ya, orang jujur atau orang yang tidak jujur kan begitu ya. Akhirnya dia keluar ya, karena memang kedapatan dia ambil uang perusahaan sampai 400 juta masuk pribadi. Saya sama istri yang bongkar itu gitu loh. Kalau saya mau kong kali kong mau kerjasama saya dapat untung gitu ya. Tetapi ini ujian. Nah, ini dihadapkan dengan begitu, ada penindasan, ada mau jujur aja dihakimi gitu loh ya. Ada penganiayaan, ada penindasan. Yang ketiga ada kekhawatiran, ada tipu daya kekayaan. Hari-hari ini Bapak Ibu kita dihadapkan dengan banyak hal yang membuat kita khawatir. Betul ya? Harga minyak naik, langka lagi. Belum gitu, ya belum selesai ini apa? BBM naik lagi gitu ya, bikin kita khawatir. Nah ini katanya mahasiswa mau demo begitu ya, waduh ya sudah. Tapi ya kita berdoalah dengan situasi-situasi sekarang ini jangan sampai kita jadi ikut-ikutan khawatir. Amin. Kita dihadapkan pada kekhawatiran dunia. Ya kalau kita ini terus khawatir akhirnya kan apa? Kita ditipu oleh tipu daya kekayaan. Wih surasa ibadah, yang penting cari uang. Cari uang lebih penting ya daripada hidupmu nanti khawatir karena uang, cari uang dulu kan begitu ya. Tipu daya kekayaan. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu, inilah yang menjadi angin banjir hujan dalam hidup kita. Ya, kalau kita tidak bijaksana ya bisa membuat rumah rohani kita roboh, bangunan rohani kita roboh. Maka tidak heran banyak orang percaya murtad. Hari tanggal 2 April ada video yang di-share seorang pendeta murtad. Bapak Ibu tahu? Pernah enggak? Belum ya. Enggak usah dicari. Saya di WA saya ada video itu, satu lagi pendeta murtad namanya pendeta siapa ya? Di Banyumas. Di wilayah mana gitu ya, kemudian dia ikut bantu pelayanan Pak Agus atau siapa gitu, kemudian hidupnya itu dia suka cari hutang kanan kiri sana sini gitu, ndak bayar. Akhirnya kan dia juga dicap pendeta yang ndak baik. Nah akhirnya kan ya murtad lah. Di hadapan disut banyak orang dia mengucapkan apa namanya keyakinan imannya yang baru. Banyak orang tidak kuat dengan begitu, termasuk pendeta pun ya, kita kalau tidak hati-hati, tidak bijaksana bisa roboh. Nah itu ya, bangunan bisa roboh karena ada angin, ada hujan, ada banjir, ada hal-hal yang menjadi masalah dalam hidup kita. Yang kedua tadi
kita baca bahwa bisa roboh karena dasarnya salah. Apa dasarnya? Pasir. Ya, dasarnya pasir. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Membangunnya sama-sama membangun. Ya, maka kita dasarnya harus benar. Nah, supaya bangunan rohani kita tidak roboh, cepat ya Bapak Ibu ya, karena nanti waktunya. Jangan jadi orang yang bodoh. Nggak enak lagi kata-katanya ya. Tapi itu firman. Bodoh. Jadi kalau saya berkata supaya tidak roboh, jangan jadi bodoh, itu firman Tuhan ya. Ya. Siapa yang mau dibilang bodoh? Enggak mau. Pasti marah lah kita dikatakan orang bodoh gitu. Marah kita. Enggak mau. Ya. IQ kita mungkin bisa tinggi. Kita bisa menjadi orang yang pintar. Orang yang pandai, juara mungkin begitu. Ya. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman, ya. Kalau tidak melakukan firman disebut orang
Kalau kita tidak terima firman, mau merenungkan apa kan begitu ya. Maka Bapak Ibu, firman itu penting. Ya, terima firman itu, jangan ditolak. Ya, terima dululah. Ya. Kalau kita sudah terima, barulah kita mungkin bisa renungkan. Ya, kita renungkan. Harus ada firman yang masuk di dalam pikiran kita, ya, supaya kita bisa renungkan firman itu. Kemudian kalau kita sudah terima firman itu, sudah direnungkan, ya, langkah selanjutnya kita harus jadi orang yang bijaksana. Ya. Jadilah orang yang bijaksana. Jangan mau disebut orang bodoh tadi. Kita harus punya komitmen, aku mau jadi orang yang bijaksana. Artinya bijaksana di hadapan Tuhan. Bukan hanya mengerti, tetapi juga mempraktekkan. Kita harus menghidupi firman itu. Katakan amin. Ya, firman itu harus kita hidupi. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, firman itu harus kita hidupi. Bapak Ibu yang dikasihi, apa yang kita yakini, yang kita imani, itu akan termanifestasi dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita. Harusnya begitu. Kalau sampai apa yang kita imani itu tidak termanifestasi, tidak terrealisasi dalam tindakan kita, ya namanya belum mengimani. Bapak Ibu pernah dulu waktu kecil atau mungkin sekarang pun banyak cerita ya, jangan memotong kuku di waktu malam. Pernah ya? Pernah dengar ya? Orang tua kita kan dulu ngajarnya begitu ya. Enggak boleh kalau malam-malam memotong kuku. Nanti ada apa? Ada setan apa yang mengganggu atau begitu ya. Pokoknya enggak boleh kalau malam itu motong kuku. Sampai sekarang itu kan kita hidupi. Yang masih melakukan begitu siapa? Nah, kalau malam orang ingat, waduh, pesan nenek dulu kalau malam enggak boleh gitu ya. Masih diimani, masih termanifestasi dalam tindakan kita. Ada lagi, apa lagi? Ya mungkin banyak hal lah, cerita-cerita dari orang tua kita yang sebenarnya itu tidak alkitabiah, tapi kita hidupi. Ya. Maka firman itu harus begitu, harusnya harus kita hidupi, termanifestasi dalam tindakan kita. Kalau kita mengimani, ya tindakan kita harus tindakan iman. Katakan amin. Ya, kalau kita hidupnya belum dituntun firman, ya berarti belum mengimani. Masih sekedar tahu, masih sekedar dengar, tapi belum melakukan. Yang perlu kita lakukan adalah kita berlatih, Bapak Ibu. Yang terakhir, ya, latihlah dirimu beribadah. Ya, kalau olahraga atlet itu kan perlu latihan supaya jadi juara. Nah, kita supaya roh kita ini kuat, rohani kita kuat, kita juga perlu berlatih. Amin. Perlu latihan, maka latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena itu mengandung janji. Ya kita cuma caranya gimana? Ya berlatih setiap hari. Latihan, lakukan firman. Latihan lagi, lakukan firman. Boleh gagal, oh enggak apa-apa, tetapi cepat bertobat. Latihan lagi. Amin. Berlatih setiap hari. Sampai kita berhasil, ya sama seperti atlet itu loh ya. Dia bisa juara, dia bisa berhasil karena ada latihan. Nah, manusia rohani kita juga butuh latihan. Setiap hari dilatih melakukan firman, dilatih lagi melakukan firman. Gagal enggak apa-apa, tetapi latihan terus begitu. Dilatih mengampuni, dilatih untuk sabar, ya, dilatih untuk apa lagi? Untuk tidak iri, dilatih untuk tidak dendam. Nah, itu perlu latihan setiap hari. Amin. Perlu latihan. Harus dihidupi firman ini. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya, hidup kita itu pasti dihadapkan dengan hujan, dengan banjir, dengan angin, dengan banyak masalah. Ada penindasan di situ, ada penganiayaan di situ, ya, ada kekhawatiran dunia di situ, ya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang bodoh. Ya.
yang tidak bijaksana, yang tidak mengerti, yang tidak menerima firman. Jadilah orang yang bijaksana, ya, bukan hanya mengerti firman tetapi melakukan firman. Lakukan firman setiap hari dengan berlatih, ya. Firman itu harus dihidupi, termanifestasi dalam tindakan kita. Setiap hari kita latihan, lakukan, giat terus berlatih sampai berhasil. Amin. Ya, itu saja yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi perenungan kita, menjadi berkat buat kita semua untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya mohon anak Chris untuk nyanyikan satu pujian ini, ya, nanti kita akan ditutup dalam doa oleh Bapak Gembala. Tuhan, biar Engkau yang meneguhkan kami, yang menolong kami. Engkaulah batu karang kami, Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Kita bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita nyanyikan rapnya sekali lagi. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala untuk bisa menutup dalam doa. Tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini dapat berbakti, dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu,
juga mendengar firman-Mu. Bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, tapi yang penting mendengar, tahu, dan melakukan. Karena kami tahu, kalau cuma mendengar tidak melakukan, maka kami tidak ada apa-apanya. Tapi mendengar dan melakukan, maka kami akan mendapatkan kemampuan, kekuatan untuk menempuh kehidupan yang penuh dengan rintangan, tantangan, dan cobaan. Sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, tapi tetap tekun dan setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai ketemu Bapa di surga dan tinggal di surga untuk selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dapat berbakti, mendengar, melakukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita pekan ini. Hari Rabu ada doa, ya, ibadah doa di tempat ini jam 9. Kemudian hari Kamis itu yang mestinya ada komsel, kita alihkan ke hari Jumat, ya, karena hari Jumat itu adalah Jumat Agung, ya. Besok Jumat itu Jumat Agung, jadi kita ada ibadah Jumat Agung jam 9 di tempat ini, ya, jam 9 pagi, ya, kita akan sama-sama berkumpul, ada ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus, ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya undang kembali. Hari Jumat ada ibadah. Kemudian hari Sabtu itu yang mestinya ada jadwal ibadah yud, tetapi diubah untuk ibadah Paskah anak. Ya, ada ibadah Paskah anak hari Sabtu jam 4. Jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu yang anak sekolah minggu, nanti hari Sabtu diantar ke sini ada ibadah Paskah anak, ya. Nanti ada permainan, ada lomba, ya. Ada lomba-lomba, ada lomba mewarnai, lomba menghias apa telur atau mungkin gitu, ya. Ada hadiahnya, ya, seru pokoknya, ya. Diantar ke sini, ya, yang punya anak kecil. Dan juga ada bingkisan Paskah tentunya. Kemudian hari Minggu itu kita ada Paskah, ya, ibadah Paskah. Hari Minggunya, ya. Jadi Jumatnya Jumat Agung, Minggunya kita ada ibadah Paskah jam 9. Nah Bapak Ibu, saya tanya ini kepada Bapak Ibu semua, kalau dulu itu kan kita makan, ya, ibadah Paskah biasanya kita makan-makan bersama gitu, ya. Nah untuk besok itu gimana? Kalau dulu kan makan bersama, ada yang bawa nasi, ada yang bawa sayurnya, lauknya, kan begitu, ya. Nah untuk besok Minggu gimana? Kalau mau begitu silahkan dibagi sekalian, ya, siapa yang kebagian bawa nasi, yang lain sebagainya, begitu loh, ya. Kalau memang tidak, ya enggak apa-apa, ya, tidak harus makan. Selain itu juga ada bagi telur Paskah. Ya, setelah ibadah ada pembagian telur Paskah dan juga ada pembagian bingkisan dari gereja, bingkisan Paskah, ya. Entah kue, entah apalah, nanti yang enggak ngerti saya, ya, ada panitianya. Ya, cuma yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita putuskan adalah besok Minggu itu mau makan atau tidak, gitu, ya. Nah, gimana? Yang setuju makan bersama, angkat tangan. Yang setuju makan bersama. Nah, yang lain tidak. Hah? Yang puasa siapa? Ya, jadi gimana? Gimana perjamuan kasihnya? Iya, makan itu toh, makan bersama toh. Begitu? Setuju? Setuju enggak Bapak Ibu? Jadi jangan waduh ini Pak Buti ini memaksa orang ini. Ya, gimana Bapak Ibu? Perjamuan kasih. Jadi nanti yang terbeban bawa lauk, bawalah. Kalau memang enggak, ya enggak usah. Gitu loh, ya. Gitu aja, ya. Jadi yang terbeban bawa lauk, yang terbeban bawa nasinya nanti bawa, gitu aja lah. Ya pokoknya
mudah-mudahan nanti Tuhan cukupkan yang makan gitu aja ya. Gitu ya. Jadi itu untuk pengumuman kita. Kalau nanti bisa dibahas lagi ibu-ibu ya, sambil pulang ini bisa dibahas lagi, atau mungkin di grup juga bisa. Untuk hari Minggu ya, jadi kita ketemu hari Minggu lagi, ada ibadah Paskah dan juga ada perjamuan kasih, pembagian telur dan juga pembagian bingkisan Paskah. Itu yang boleh saya sampaikan, menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan tutup dalam doa berkat. Bapak Gembala akan menutup dalam doa. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali dan ketemu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.